Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan selalu dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tema renungan kita adalah masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan atau masa depan kita dalam jaminan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tak perlu kita takut akan hidup ini. Tuhan menjamin hidup kita bukan hanya untuk hari ini dan esok, tapi masa depan kita sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan, karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh teramat indah. Janji firman Tuhan tentang jaminan masa depan ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih berada dalam pembuangan di Babel. Sebagaimana dicatat dalam Yeremia 29 ayat yang keempat. Semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berada dalam pembuangan secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik. Di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan ini, Tuhan datang dengan janji firman-Nya yang sungguh menguatkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu pergumulan yang mereka alami dan tak pernah lupa akan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Seberat apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Yeremia 29 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, membangun rumah berbicara selain secara harafiah, tetapi juga memiliki makna rohani. Yaitu membangun rumah adalah juga bicara tentang rumah rohani atau membangun mesbah doa dalam kehidupan keluarga kita. Mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun, membuka ladang atau tanah baru. Ini juga punya makna rohani, yaitu berbicara tentang pembaharuan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanah hati kita harus diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benih ditaburkan. Sebagaimana dicatat dalam 2 Korintus 9 ayat ke-10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu Saudara, saat rumah doa itu sudah dibangun, di mana ada pujian dan penyembahan naik ke hadirat Tuhan, dan hati kita siap menjadi tanah yang baik, saat itulah Tuhan menaburkan benihnya, sehingga benih itu dapat tumbuh dan berbuah-buah lebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini, biarlah kita tidak usah takut menghadapi masa depan kita. Taruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pegang erat-erat janji Tuhan, karena Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Sehingga masa depan yang gemilang adalah kepastian bagi orang yang percaya, bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. Dan apa yang telah Tuhan rancangkan bagi Anda, bagi saya, bagi kita, pasti digenapinya. Karena Tuhan tidak pernah berdusta dan Dia tidak pernah gagal melaksanakan seluruh rencananya dan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan,
disegarkan, dikuatkan, dimotivasi oleh Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.